Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita bisa bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran informatika tentang komunikasi melalui kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita melanjutkan memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa dulu. Untuk berdoa silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk sikap gerak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya ini? Hadir. Ada yang sakit tidak? Tidak sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian rapikan dulu pakaian, siapkan dulu alat tulis. Nah, ada pertanyaan untuk kalian. Siapa yang pernah menggunakan Google Translate atau GPT? Ada yang pernah? Siapa? Nah, untuk apa itu Google Translate? Menerjemahkan bahasa. Menerjemahkan bahasa. Berarti membantu kita untuk menerjemahkan bahasa. Seandainya kita tidak mempunyai kamus, pasti Aina sekarang ada Google Translate untuk mengertikan suatu bahasa. Siapa lagi yang pernah atau ada yang memakai tool yang lain selain GPT, selain Translate? Ada yang pernah menggunakan tools Gemini atau Cici? Ada? Ada. Ini fungsi nanti. Fungsi menggunakan tool ini itu untuk membantu pekerjaan kita dipermudah, tapi tidak 100% kita meyakini karena hasil AI. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi yang sekarang. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian komunikasi berbantuan Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis tool AI untuk komunikasi. Tiga, mempraktikkan cara menggunakan tool AI atau chatbot, Translate atau Gemini tadinya atau Cici dan sebagainya. Empat, menerapkan etika penggunaan AI dalam komunikasi digital. Data tujuan pembelajaran hari ini. Dan ada definisi komunikasi dengan bantuan. Tapi sebelum kita masuk kepada definisi, kalian speaking dulu. Kelihatan kalian ngantuk, jenuh, bingung. Silakan cukup speaking tepuk semangat yang biasa. Ya.
berarti percakapan. Contoh ya, ayo komunikasi dengan translate. Kita kan mulai percakapan. Kalau yang kurang teh naon? Ya. Contoh dengan translate adalah meminta tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh orang dikasih kalimat bahasa Inggris atau kita kasih kalimat bahasa Arab. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau tolong terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Itu kan berarti orang berkomunikasi. Nah, berbicara, percakapan. Jadi definisi komunikasi berbantuan AI itu interaksi manusia dengan bantuan teknologi AI. Jadi AI itu asisten berkurang. Asisten dengan asisten berarti pembantu. Ya, jadi asisten membantu orang, membantu kita menyelesaikan suatu tugas atau suatu permasalahan. Karena masalah orang memang membutuhkan tak konsep, bukan komunikasi dengan AI itu. Kalau AI itu membantu mempercepat, mempermudah dan memperluas jangkauan komunikasi. Contoh, tadi itu menerjemahkan, membaca teks, percakapan otomatis. Kan kalian pernah minggu-minggu yang belakang kita menggunakan mixture law. Bisa percakapan kan jadinya. Contoh kita percakapan Aina menggunakan komunikasi dengan AI. Contoh Sarifah dengan Elsa. Contoh Sarifah sebagai yang memberi perintah atau Elsa sebagai robot, yaitu AI. Otomatis jadinya pasti bakal ada komunikasi. Nah, dulu ada etika. Etika definisinya itu interaksi manusia dengan bantuan teknologi AI untuk mempermudah, terus mempercepat, memperluas jangkauan komunikasi. Lanjut kepada jenis-jenis tool AI. Yang pertama ya chatbot. Chatbot itu berupa contoh apa? ChatGPT. Adanya chatbot. Kedua, translator AI atau Google Voice Assistant, AI Writing Assistant. Itu macam-macam jenis atau jenis-jenis tool AI. Nah, ada etika. Etika berarti etika komunikasi dengan AI. Berarti yang pertama gunakan bahasa sopan dan jelas. Berarti ulang berkomunikasi dengan AI itu harus menggunakan bahasa sopan dan jelas. Berarti lain pada manusia lainnya bahasa sopan dan jelas kepada AI pun kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, apalagi kepada manusianya. Manusia kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Kedua, kritis terhadap hasil atau verifikasi informasi. Ya. Yang jelas ini inputnya, outputnya, inputnya mulai dimasukkan kurang ke naon. Dulu outputnya yang dihasilkan kurang ke naon. Ini AI jadi itu jelas. Ya. Di pembahasannya ya berarti yang mau dihasilkan outputnya mau dihasilkan apa kurang. Membuat contoh membuat jadwal pelajaran atau membuat berupa poster. Ya, seperti itu. Buatkan sebuah poster naon, tadi sudah jelas. Ya,
plagiaris tetap kalian menggunakan translate, menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan misal Cici, menggunakan Cici, kita bakal diketahui plagiat. Plagiatnya naon? Bahasa urang mah kieu, tapi dina bahasa Google mah benten. Ya, kan Google mah lamun bahasa dina Google mah tertata dengan bagusnya bahasa teh untuk nektok lamun bahasa kalau untuk nektok. Tapi kan bahasa urang mah kadang ada bahasa Indonesia, kadang ada bahasa Sunda, kadang ada bahasa lemas kasar. Ya, berarti didinya ditentukan plagiatnya didinya. Ya, sanajan urang menggunakan Cici, sanajan urang menggunakan translate, tapi bahasana berarti kita jaga plagiat. Nah, plagiaris. Plagiat itu namanya menyerupai nah, dia mah hasil. Oh, hasil pinter, nih hasil AI terus. Jadi berarti sangat kurang tidak plagiat dina hasil pekerjaan urang kumaha? Oh, kurang telah ada. Ya. Jadi AI itu tidak sepenuhnya 100% benar, ya hasilnya. Tapi kita harus dipelajari lah. Ya, kamu nanti kalian sesudah kuliah pasti bakal banyak menggunakan etika. Ya, jangan digunakan AI itu dengan hal-hal yang kurang baik. Contoh, Aina ketika siswa mengerjakan ujian menggunakan itu kan hal yang tidak mempunyai etik. Ya, saya tanya kan ini sebenarnya etika komunikasi dengan Mas saya udah teruskan. Katus deh. Udah teruskan. Tos. Udah teruskan mah. Saya. Nah sekarang kalian akan bentuk satu kelompok. Saya 4 kelompok. Ya. Silakan kelompok 1 barisan yang depan, kelompok 2 barisan yang kedua, kelompok 3 barisan yang ketiga, kelompok 4 barisan yang keempat. Tugasnya anggota kelompok asal membentuk kelompok asli berdasarkan materi yang telah diberikan. Aina materina, sok ke bapak di pasien materina. Sok silakan Aina bentuk heula satu masing-masing kelompok anggota ditentukan dia. Ya. Sok kamu. Sok. Siapa yang nama Bu? Nanti. Sok. Kelompok masing-masing, silakan kalian dari tiap kelompok itu ada 4 orang kan satu kelompok, pilih satu orang satu. Contoh, Kalipa mau ChatGPT, Nabila mau Google Translate, Turo ya Intan mau Google Assistant, Kiki mau Grammarly. Silakan kalian bebas pilih tentukan masing-masing kelompok. Paham? Pilih 4 dari 4 AI tersebut. Sesudah itu kalian bergabung dengan kelompok yang yang kebagian ChatGPT atau yang ChatGPT bergabung nantinya. Dari sana kalian cari kekurangan dan kelebihan dari tool tersebut atau AI tersebut. Nanti
di kelompok yang asal, buatlah sebuah peta konsep. Siap? Ya. Terus, sok silakan kalian pilih oleh masing-masing. Oh, ada kita juga nih ketua kelompok teh. Contoh Nabila, cina Kalika anu, Abi anu, Iya anu, kita anu. Ya siap. Terus, sok silakan tentukan dari sekarang. Terus, sok ngakukan masing-masing. Masing-masing tuh. Ya. Domet itu. Mau pas dong. Ya. Merli mau. Google Assistant. Ini asok tentukan dirinya. Abi iya. Terus. Atau masing-masing ngakukan. Silakan kalian akhirnya cari teman kalian yang sama. Contoh Google Translate, Google GPT atau GPT. So silakan. Silakan kalian kembali ke kelompok asal tadi. Silakan kembali ke kelompok asal tadi untuk membuat peta konsep. Siap? Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan tugas kalian. Sekarang buat peta konsep dari tool yang 4 tadi. Berarti setiap orang itu menyampaikan membawa hasil observasi masing-masing. Nah, di dalam kelompok silakan kalian buat peta konsep. Paham? Ya. So, silakan kerjakan. Ya. Yo. Nah, buat peta konsep. Ya. Oh, kreatif lah di gambaran cuma terserah kalian kok biar dengan sebagus mungkin. Hah? Masih barusan mana?
Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
dari materi yang barusan yang dipahami oleh kalian? Macam-macam AI. Macam-macam AI. ada apa? Apa saja AI-nya? Terus? Apa yang manfaatnya? Manfaatnya dari Google, dari AI itu? Manfaatnya? Mencari informasi. Terus ada lagi? Mempermudah sebuah pekerjaan. Mempermudah sebuah Pekerjaan. pekerjaan. Nah, jadi sekarang kalian sudah memahami apa fungsi AI dan apa manfaatnya. Kita tarik kesimpulan. Jadi AI itu tadi jadi membantu kita untuk mempermudah suatu pekerjaan atau untuk mencari materi. Tadi ada 4 AI yang kalian ketahui, mulai dari ChatGPT, Google Translate, Google Assistant, Google Grammarly. Otomatis dari 4 itu fungsi ChatGPT apa? Fungsi ChatGPT Mencari materi. mencari Pengetahuan. pengetahuan. Fungsi translate apa ini? Menerjemahkan bahasa. Menerjemahkan bahasa. Fungsi Google Assistant apa? Google Assistant apa? Tugas menjawab suara. Terus Grammarly apa fungsinya? Untuk memperbaiki tata bahasa atau untuk bagi garis. Nah, nanti dari 4 itu kita sudah tahu fungsinya. Kelebihan dari AI itu mulai dari ChatGPT apa kelebihannya? Menghasilkan teks yang kreatif. Kelemahannya apa? Kelemahan data tidak selalu akurat. Data tidak selalu akurat. Kelebihannya? Kelebihan menghasilkan teks yang kreatif. Kelebihan menghasilkan teks kreatif. Google Translate apa? Kekurangannya? Google Translate seringkali terjemahan tidak akurat. Kelebihannya? Cukupan bahasa yang luas. Nah, mungkin itu kesimpulan dari AI yang kita pelajari hari ini. Jadi tidak semuanya AI itu ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya kita harus pelajari lagi udah sampai kita mencari tugas, mencari materi, kita percaya 100%. Padahal mungkin kan ada kelemahan dan ada kekurangannya dari AI tersebut. Jadi pelajari lagi. Ya. Itu kesimpulan dari materi yang nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan untuk materi